Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 6 yang beranggotakan Abdullah Fajar Saiful Kafi, Aidah Nurul Fadilah, Aktifa Nanda Lestari, dan Amir Sultan Al-Yasin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku sosial dalam pengurusan jenazah. Teman-teman, manusia itu pasti mengalami kematian. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, Kullun nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sesama manusia saling menolong satu sama lain, apalagi terhadap sesama umat Islam yang sudah meninggal dunia. Adapun perilaku yang harus kita lakukan sebelum pengurusan jenazah. Perilaku tersebut dibagi menjadi 3 keadaan, yaitu saat keadaan sakit, saat keadaan sakaratul maut, dan saat keadaan meninggal dunia. Nah, kalau teman-teman mau lebih tahu mengenai perilaku apa saja yang harus kita lakukan sebelum pengurusan jenazah, tonton terus video ini ya. Mari kita sama-sama bahas mengenai perilaku. Empat hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia ketika sakit. 1. Mereka wajib menerima qada atau ketentuan dari Allah, bersabar menghadapinya, dan berbaik sangka kepada Allah karena semua ini baik untuknya. Kedua, ia harus memiliki sifat takut dan berharap kepada Allah, yakni takut akan dosa-dosanya yang telah ia perbuat dan berharap untuk menerima rahmat dari Allah. Yang ketiga, separah-parahnya penyakit yang kita alami, kita tidak boleh berangan-angan akan kematian, sesuai hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Yang terakhir, jika kita mempunyai kewajiban terhadap orang lain, kita harus segera menyelesaikannya. Jika tidak mampu, hendaknya kita harus berwasiat. Saat sakaratul maut, orang-orang di sekitarnya lah yang memegang peranan besar. Yang harus dilakukan yaitu, yang pertama, mentalkin atau menuntun, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mendoakannya, mendoakan hal-hal yang baik kepada orang yang akan meninggal. Ketiga, mengucapkan perkataan-perkataan baik. Dan yang keempat, ketika perihal membacakan surat Yasin di sisi orang yang meninggal atau menghadapkan ke kiblat. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskannya, tetapi boleh saja dikarenakan hal tersebut adalah hal baik. Kalau hal baik dilakukan, mengapa tidak? Dan yang terakhir, menghadiri orang yang sedang sakaratul maut yang bergolongan non-muslim, dianjurkan supaya ia masuk Islam terlebih dahulu sebelum meninggal.
Nah, teman-teman, sekarang pasti sudah tahu kan apa saja perilaku yang harus dilakukan sebelum pengurusan jenazah? Kalau sudah tahu, jangan lupa dipraktekkan ya. Teman-teman, kita kan tidak tahu kapan dan di mana akan meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita melakukan perbuatan baik di dunia agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta dapat terhindar dari siksaan api neraka. Allahumma amin. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Makan ayam, nyangkut di gigi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah yang wajib dimandikan. 1. Seorang muslim atau muslimah. 2. Ada tubuhnya. 3. Kematian bukan karena mati syahid, seperti peperangan membela Islam di zaman Nabi. 4. Bayi, selama bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Syarat orang yang memandikan jenazah. 1. Beragama Islam. 2. Berakal. 3. Sudah balik. 4. Berniat memandikan jenazah. 5. Mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah. 6. Terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib dari jenazah. Orang yang berhak mengurusi jenazah. 1. Orang yang diwasiatkan, dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bidah. 2. Ulama atau pemimpin agama. 3. Orang tua dari jenazah tersebut. 4. Anak-anak si jenazah ke bawah. 5. Keluarga terdekat, yaitu kaum muslim. Orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. 1. Laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua, anak laki-laki, atau kakek. Kedua, istri. Ketiga, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti tetangga. Keempat, perempuan yang masih mahram seperti anak perempuan. Urutan orang yang berhak memandikan jenazah perempuan. 1. Suami. Karena suami berhak memandikan istrinya serta diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Kedua, perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan seperti kakak, adik, orang tua, anak perempuan, atau nenek. Ketiga, perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga seperti sepupu dan tetangga. Dan yang terakhir yaitu laki-laki yang masih mahram. Ketentuan memandikan jenazah. 1. Tempat memandikan jenazah di tempat tertutup. Jangan biarkan mudah dilihat orang lain. 2. Air bersih untuk memandikan jenazah. 3. Sabun, yaitu air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian tanpa alkohol. 4. Sarung tangan untuk memandikan jenazah. 5. Sedikit kapas. 6. Potongan atau gulungan kain kecil. 7. Handuk dan kain khusus basahan. Niat memandikan jenazah laki-laki. Nawaitul ghusla adaan hazzal mayyiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Niat memandikan jenazah perempuan. Nawaitul ghusla adaan hazinil mayyiti lillahi ta'ala, artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit perempuan ini karena Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang meninggal di antara kalian dimandikan oleh orang-orang yang terpercaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara memandikan jenazah. 1. Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. 2. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. 3. Ambil kain penutup dari jenazah
dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. 4. Setelah itu, bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Kemudian memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Kemudian memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian siram dengan air kapur barus, dan jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis, setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah itu di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Terima kasih. Cara mengkafani mayit perempuan. Adapun alat yang diperlukan meliputi kain kafan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, apabila salah seorang kamu mengkafani mayit saudaranya, maka hendaklah ia memperbagus kafannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kriteria kain kafan yang digunakan, yaitu bersih, menutupi seluruh tubuh, diberi wangi-wangian, putih, 3 lapis bagi jenazah pria dan 5 lapis bagi jenazah wanita, dan lebih baik lagi jika baru. Adapun kain kafan yang diperlukan untuk jenazah wanita. Ukur mayit untuk mengetahui kebutuhan kafannya. Sediakan dari kain kafan meliputi 2 helai kain sepanjang jenazah yang dilebihkan 2 jengkal tangan, 1 helai untuk sarung, 1 helai untuk baju kurung, dan 1 helai untuk kerudung. Adapun perlengkapan lain meliputi 5 atau 7 utas tali, kapas, kapur barus, cendana, minyak wangi, sisir rambut, kain-kain untuk menutupi seluruh tubuh mayit selama proses memandikan, menggotong, dan mengkafani, dipan atau tikar dengan arah kepala menghadap kiblat. Cara menyusun kain kafan. Pertama, letakkan 3-5 tali di bawah tikar dan di atas tikar 5 utas tali, meliputi 2 tali ukuran setengah meter, 2 tali ukuran 2 meter, dan 1 tali ukuran 1,5 meter. Kedua, 1 kain kafan sepanjang jenazah dibentangkan di atas kain pertama. Ketiga, letakkan baju yang dibentangkan bagian belakang di atas lapisan kain kedua, dan bagian muka dibentangkan ke atas di luar kain kafan. Keempat, letakkan kain kafan sarung di atas tali yang terbentang di bawahnya. Cara mengkafani mayit. 1.
Mayit ditidurkan di atas dipan dengan arah kepala menghadap kiblat. Jilbab dengan dijahit sedikit pemakaiannya agar tidak terbuka bagian muka atau kepala ketika dimasukkan ke liang lahat. 2. Celana sudah dipakaikan untuk menutupi kupul dan dubur ketika di atas bak mandi setelah mayit dimandikan dan dihanduki. Yang ketiga, lubang-lubang yang dikhawatirkan mengeluarkan cairan seperti telinga, hidung, dan mulut apabila terbuka diberi bulatan kapas kecil. Keempat, kapas dibuat lempengan agak tebal dengan diameter 20-25 cm, dibentuk bundar sebanyak 13 buah, dibubuhi cendana, diletakkan 1 di muka, 2 di ketiak, 2 di siku, 2 di telapak tangan, 2 di selangkangan, 2 di lutut, dan 2 di mata kaki. 5. Kain kapan selapis demi selapis dibalutkan ke jenazah sampai rapi, lalu diikat mulai dari kaki, paha, pinggang, dan dada. 6. Sementara biarkan wajahnya terbuka sampai semua keluarga dan kerabat menciumnya. Lalu, wajah ditutup dengan kapas dan diikat bagian kepala dan kaki dengan tali yang tersedia. Teknis mengkafani mayit laki-laki hampir sama dengan teknis mengkafani mayit perempuan. Untuk mayit laki-laki disunahkan mengkafaninya dengan 3 lapis kain putih dengan memberikan bukur atau wewangian dari asap pada kain tersebut, dan diberikan pewangi di antara lapisan. Kemudian diberikan pewangi pada mayit tersebut, yaitu di bagian bawah punggung, di antara 2 pinggul, dan yang lainnya pada bagian sisi wajah dan anggota sujudnya. Kemudian kain ditutup dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Kemudian kain dari sisi kanan ditutup ke sisi kiri. Demikian selanjutnya pada lapisan kedua dan ketiga. Jika terdapat kelebihan kain, maka itu dijadikan di bagian atas kepalanya. Untuk hukum mengkafani mayat sendiri sama dengan hukum memandikannya, yaitu fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang orang yang meninggal karena jatuh dari untanya, Nabi SAW bersabda, "Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain." Hadis riwayat Bukhari nomor 1849, Muslim nomor 1206. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Mohon ditonton sampai akhir ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وجارا خيرا من جاره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara memakamkan jenazah dan berziarah oleh Siti Novitasari, Sri Wulandari, Tiur Masayu, dan Zaki Kinanti Pangestu. 1. Tata cara memakamkan jenazah. Kewajiban minimal dalam menguburkan jenazah adalah mengubur jenazah pada satu lubang yang dapat mencegah tersebarnya bau dan dari dimangsa binatang buas, serta dengan menghadapkannya ke arah kiblat. Sedangkan untuk lebih sempurnanya, mengubur jenazah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 ziro. Ada beberapa jenis kuburan, yaitu liang lahat dan liang biasa. Liang lahat tengah dan liang lahat tepi dianjurkan untuk kuburan dengan kondisi tanah yang keras. Sedangkan liang lahat biasa dianjurkan untuk kuburan dengan kondisi tanah tidak keras atau mudah runtuh. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke kiblat. Membuka kain kafan di bagian pipi dan disunahkan menempelkan pipi jenazah ke tanah. Memberi bantalan dari batu atau tanah di bagian kepala. Kemudian membuka tali pengikat pada jenazah. Tutup lubang lahat menggunakan papan. Lalu timbun liang lahat menggunakan tanah. Meninggikan tanah agar diketahui sebagai kuburan dan menancapkan batu atau kayu agar dikenal. 2.
berziarah kubur. Dasar perintah ziarah kubur adalah sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku dahulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah karena aku bisa mengingatkan kalian kepada akhirat dan akan menambah kebaikan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Adab pada berziarah kubur adalah sebagai berikut. Berwudu sebelum berziarah. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ku menatap dalam gelap, tiada yang aku lihat selain hanya namamu, ya Allah. Sebelum mendoakan almarhum, dianjurkan untuk membersihkan makam terlebih dahulu. Ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala Menghadap ke kiblat saat berdoa untuk almarhum, berzikir, kemudian tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Saat berziarah, kita dilarang untuk duduk atau menginjak bagian atas kuburan. Kita juga dilarang berbuat yang berlebihan atau tidak pantas. Tujuan berziarah adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingatkan kita tentang kematian.